semua, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Kali ini aku membuat video ASMR yang berbeda. Kalau sebelumnya aku membuat video ASMR eating sound, kali ini aku membuat video ASMR reading book. Tujuannya sama, yaitu agar kalian merasa senang dan rileks ketika melihat dan mendengarnya. Durasi video ini cukup panjang, jadi bisa dimanfaatkan untuk menemani tidur malam kalian. I hope you enjoy, guys. Buku pertama yaitu Kiat-Kiat Sederhana Menemukan Kehidupan yang Bermakna. Temukan dirimu, nikmati hidupmu. Karya Dr. Maha Araf, dokter dan motivator Timur Tengah. Bagian pertama, ayo hidupkan hidup ini. Hidup ini sebuah entitas. Hidup ini nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita untuk kita jalani dengan sempurna, untuk kita nikmati segala yang bertentangan di dalamnya. Berbahagia dengan yang manis, tetapi juga menerima yang pahit. Bersabar atas segala musibah yang terjadi. Oleh karena Allah jualan yang menganugerahkan hidup ini kepada kita, maka kewajiban kita adalah merasakan betapa berartinya nikmat ini dan mensyukurinya. Merasakan keberartian di sebuah nikmat merupakan wujud syukur yang tiada henti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobalah setiap kita bertanya pada diri sendiri, kemudian jawab dengan amanah, berani dan terus terang. Siapa aku? Apa yang harus aku lakukan dengan hidupku? Apakah aku telah merasakan keberartian nikmat yang sangat berharga ini? Apakah hidupku telah benar-benar mewujudkan impianku? Apakah hidupku membuahkan sesuatu? Apakah aku telah bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya? Ataukah aku ini hanyalah seonggok ciptaan yang hidup tetapi tidak pernah terbetik di dalam pikiran semua pertanyaan tadi? Hidup berjalan begitu saja, menyusuri pergantian waktu setiap hari tanpa tujuan yang ingin dicapai atau makna yang ingin diraih. Seperti jasad tak bernyawa di tengah kelompok makhluk hidup. Merasakan keberartian hidup ini adalah energi yang mendorong kita untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Adalah perbuatan yang bermanfaat, adalah sebuah prestasi, dan inilah upaya aktualisasi diri. Sementara itu, merasakan indahnya hidup merupakan impian yang terbarukan setiap hari. Perasaan semacam ini melahirkan perasaan nikmat menjalani hidup dengan penuh syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk syukur atas segala nikmat yang dianugerahkan Allah dalam hidup kita setiap hari adalah menghormati setiap hari yang Allah bukakan untuk kita, bahkan setiap detik dalam hidup kita. Inilah jawaban atas pertanyaan yang kita kemukakan pada diri kita setiap hari. Adakah pertambahan sesuatu yang bermanfaat bagi dunia dan akhiratmu hari ini? Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu.
baik, membahagiakan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Demikianlah jika ia memang menginginkan dan berusaha meraihnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kita 365 hari dalam setahun. Artinya 365 hadiah berupa kesempatan baru untuk berbuat dan menikmati hidup. Setiap kita dianugerahi kesempatan, tujuannya agar kesempatan itu dimanfaatkan untuk menambah sesuatu yang baru dan bermanfaat setiap harinya, supaya dengan kesempatan itu kita bisa memperkaya hidup kita dengan banyak hal. Pernyataan Sayyidina Umar bin Al-Khattab selalu terngiang, berbuatlah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya, tetapi berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah kematian akan menjemputmu besok hari. Maka apabila engkau telah memutuskan untuk mengenali sisi-sisi yang baru di dalam hidupmu dan orang-orang di sekelilingmu, mengeksplorasi makna baru di dalam hidupmu supaya hidupmu menjadi lebih baik, mencari tujuan mulia yang ingin engkau capai dan raih supaya engkau menjadi lebih baik, berubah menjadi sosok yang hidup dan menikmati kehidupannya. Maka mari kita cermati sekeliling kita, kita pikirkan dan renungkan, kemudian masuk ke dalam diri kita untuk menemukan jati diri kita yang sesungguhnya. Mari kita berubah menjadi lebih baik. Mari kita cari tahu, apakah engkau sekedar makhluk yang hidup ataukah engkau pribadi yang menikmati kebermaknaan hidup. Apakah aku sekedar makhluk yang hidup ataukah pribadi yang menikmati kebermaknaan hidup? Ada perbedaan mencolok antara makhluk yang sekedar hidup dengan yang menikmati kebermaknaan hidup. Satu, aku ini sekedar makhluk hidup apabila aku tahu memiliki jantung yang berdetak, tetapi aku pribadi yang menikmati kebermaknaan hidup apabila merasakan hatiku bergelimang kebahagiaan dan kesenangan, sebagaimana juga menanggung berinya kesedihan dan penderitaan. Merasakan kebermaknaan hidup berarti memiliki kepekaan perasaan dan indera yang hidup. Berarti pula mencintai dan dicintai, merasakan cinta pada yang ada di sekelilingnya, baik sesama manusia, burung, hewan, alam semesta, negeri, keluarga, teman, maupun yang lainnya, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala-galanya. Yang kedua, aku ini sekedar makhluk hidup apabila aku tahu bahwa aku memiliki bakat, kemampuan, dan keterampilan yang beragam, tetapi aku merasakan kebermaknaan hidup apabila mengoptimalkan
apabila hanya bisa mengharapkan dan menerima keberhasilan, tetapi tidak dengan kegagalan. Tetapi aku ini sudah menghidupkan hidup apabila harapanku terhadap keberhasilan sama besarnya dengan kesabaranku menerima kegagalan. Aku menerimanya sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam kehidupan seorang manusia selama kegagalan tersebut tidak menodai kehormatan diriku. Keenam, aku ini sekedar makhluk yang hidup apabila tahu dan mengabaikan kesalahan-kesalahan di dalam hidupku. Tetapi aku menghidupkan hidup ini manakala aku mampu mengubah hal-hal negatif di dalam hidupku menjadi positif, frustasi menjadi prestasi, nestapa menjadi bahagia. Kemampuan semacam ini bukan sekedar bagaimana mengeluarkan kesedihan dari dalam hati, melainkan bagaimana mengubahnya menjadi unjuk kerja yang memukau. Itu akan membuatmu seperti mega bintang yang bersinar terang setelah sebelumnya dilanda kegelapan jiwa. Inilah reformasi gulita ke cahaya. Yang ketujuh, aku ini sekedar makhluk yang hidup apabila di dunia kerja sudah merasa cukup dengan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab ansih. Tetapi aku telah menghidupkan hidup ini manakala aku mampu menikmati pekerjaanku, manakala tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadaku menjadi sumber kebahagiaanku. Maka pekerjaanku yang menjadi mata pencaharianku, bersumber penghasilanku, juga telah menjadi media untuk berprestasi, berkreasi, dan aktualisasi diri. Yang kedelapan, aku ini sekedar makhluk yang hidup jika dalam hidup ini hanya mengenal menerima dan memberi. Tetapi aku telah menghidupkan hidup ini ketika merasakan kebahagiaan yang sama pada saat memberi dan pada saat menerima, bahkan lebih. Yang kesembilan, aku ini sekedar makhluk yang hidup manakala aku bergaul dan berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingku. Tetapi aku telah menghidupkan hidup ini manakala aku sukses berinteraksi dengan banyak orang yang beragam status sosial, umur, dan karakter demografis. Untuk bisa begitu, dibutuhkan keterampilan partisipatif konkret supaya diri sendiri bisa terbuka terhadap orang lain. Pun demikian sebaliknya, inilah yang disebut sistem keterbukaan terhadap orang lain.
sekali waktu aku meremehkannya atau bahkan sama sekali menutup mata terhadap beberapa kebutuhan pribadiku. Itu pun aku lakukan. Atas inisiatifku sendiri, karena kemauanku yang merdeka, bukan karena di bawah tekanan pihak manapun. Itu artinya akulah yang memegang kendali atas hidupku. Itu artinya akulah si aktor. Aku berperan aktif, bukan semata duduk menyaksikan pertunjukan. Yang ke-11, aku ini sekedar makhluk yang hidup apabila sekedar memiliki banyak pengetahuan, tetapi aku akan bisa menikmati hidup ini manakala aku mampu memiliki banyak teman yang tulus, ikhlas, jujur, saling memahami, dan saling menjaga satu sama lain. Poin 12, aku ini sekedar makhluk yang hidup, yakni karena aku bisa bernafas, tetapi aku bisa menikmati hidup ini manakala aku bisa menghala nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya sembari berucap, alangkah indahnya hidup ini. Alhamdulillah, aku masih diberikan kesempatan hidup saat ini. Merasakan nikmat hidup yang sebenarnya adalah merasakan kekuatan yang bersumber dari hati, merasakan adanya potensi yang dengannya memungkinkan kita untuk mencintai atau dicintai, merasakan dan memahami, berinteraksi dan berpartisipasi, berprestasi dan berkreasi, bereksplorasi dan berhasil. Aku pernah mendengar seorang kakek yang merayakan ulang tahunnya ke-80 berujar, aku bahagia sekali karena tidak mati muda. Adakah si kakek tersebut benar-benar hidup selama 80 tahun? Ataukah sekedar menghabiskan hari-harinya? Inikah rupa dan bentuk perayaan yang ingin kau capai pada usia 80 tahun? Bisa jadi di satu sisi engkau hanyalah makhluk yang hidup, tetapi di sisi yang lain engkau bisa menikmati hidup. Terkadang yang engkau rasakan setiap hari berbeda dengan yang dirasakan orang lain. Begitulah karena perasaan tiada henti berubah. Jika itu terjadi padamu, berarti engkau benar-benar memiliki keinginan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Ketahuilah bahwa nilai hidup ini
menyempurnakan misimu. Ayo mulai dari sekarang. Jika di hadapanmu terbentang gunung yang ingin kau daki, jangan sekali-kali mengira dengan menunggu akan membuatnya lebih rendah. Jangan pernah berharap dengan menunggu ia akan mengecil. Jangan buang waktumu dengan dalih mencari inspirasi. Mulailah, niscaya inspirasi itu akan menghampirimu. Itulah sepenggal nasihat Jibron terhadap putranya Adam. Kitalah yang harus bertanggung jawab atas diri kita, atas pekerjaan kita, bahkan atas hidup kita. Untuk dapat mulai melakukan perubahan, kita harus punya kekuatan, tekad, kesabaran, dan kelapangan dada. Kita harus percaya pada diri kita sendiri, juga percaya pada kekuatan yang kita miliki. Tentu, keimanan yang mutlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan banyak membantu kita untuk bisa berubah. Terkadang kita perlu mengubah sikap dan perilaku kita terkadang pula menuntut kita untuk mempelajari beberapa keterampilan baru. Dan ketika kita sudah benar-benar berada di jalan perubahan itu, kita harus belajar konsisten. Ya, konsisten di jalan perubahan yang kita tempuh, juga bersabar sampai suatu hari kita bisa menyaksikan diri kita telah benar-benar berubah. Kita pun berubah. Kita telah menjadi pribadi yang bisa menikmati hidup. Kita bisa menjadi bagian dari kelompok orang yang berhasil menciptakan makna-makna indah bagi kehidupannya, yang peduli kepada orang lain dan mencintai mereka. Orang-orang yang memiliki cinta dan kepekaan terhadap sesama. Orang-orang yang konsisten, partisipatif, dan berprestasi. Seperti itulah yang benar-benar telah menghidupkan hidup mereka. Mari kita lakukan semua itu bersama-sama. Bersama-sama kita akan mendapatkan metode yang tepat untuk melakukan perubahan yang dibutuhkan di dalam hidup kita. Aku mungkin bisa melakukan itu, engkau pun juga sangat mungkin bisa. Tetapi aku dan engkau bersama-sama akan bisa melakukan yang lebih baik daripada itu. Bersama-sama kita akan belajar menikmati proses dan berhasil. Bersama-sama kita akan lebih kuat. Jika menemukan kendala apapun, kita akan menghadapinya bersama-sama. Kita akan melakukannya bersama-sama. Mari kita mulai bersama petualangan kita, bergandengan tangan seperti dua orang yang memasuki sebuah ruang gelap gulita. Dengan cahaya satu lentera, penglihatan kita bersama akan menembus kegelapan. Setelah cahaya bermendar menerangi ruangan, kita akan terkejut menyaksikan yang telah kita raih bersama-sama. Saat itulah kita akan menyadari bahwa kita mampu mengatasi masalah yang dihadapi. Kita bisa menarik napas dalam-dalam, merasakan kebahagiaan hakiki dan ketentraman jiwa. Saat itu kita akan berucap lirih, segala puji bagi Allah atas nikmat hidup ini. Bersama-sama kita akan bergandengan tangan dan berbagi perasaan. Apabila engkau menghadapi pengalaman buruk dalam hidupmu yang benar-benar telah membuatmu terpuruk dan menderita, tetapi engkau telah tegar menghadapinya, bahkan engkau mampu menaklukkannya, sesungguhnya pengalaman buruk itu telah menaikkan derajatmu. Bahkan
siapa yang merasakan penderitaan, sesungguhnya ia telah belajar. Sekarang engkau bisa membantu orang lain memahami penderitaan mereka, merasakan sakit yang mereka tanggung, dan membalut luka mereka. Engkau bisa membantu mereka menemukan inspirasi, mencarikan solusi, dan melatih mereka membangun kepercayaan diri supaya tetap bisa berdiri tegak menempuh jalan meraih impian dan cita-cita yang diharapkan, juga menjemput kebahagiaan yang diidam-idamkan. Engkau bisa meyakinkan mereka bahwa Allah sangatlah dekat dengan setiap orang. Engkau bisa membantu mereka menghadap kepadanya. Biarkan mereka membuka hati, telinga, dan mata mereka. Akan datang saat terduga yang bisa mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Bersama-sama kita akan keluar dari krisis yang kita hadapi. Bersama-sama kita akan menikmati hidup ini. Bersama-sama kita akan mulai menempuh jalan kebahagiaan. Kalau emas, pengalaman dan penderitaan yang datang silih berganti seperti biji emas langka yang aku simpan satu persatu untuk membuat kalung. Kalung itu akan aku kenakan sepanjang hidupku. Emas itu hanya akan tampak berkilauan di mata orang yang mendekat. Kalimat ini pernah aku sampaikan kepada sahabatku Salwa dan Haibah ketika kami sama-sama berhasil keluar dari permasalahan dalam hidup ini. Sahabatku percaya bahwa penderitaan itu akan membersihkan hati, mempertajam perasaan, dan mencernihkan jiwa. Oleh karena itu, pengalaman buruk dan penderitaan tak ubahnya butir emas yang berkilauan yang harus selalu kita jaga sepanjang hidup. Seseorang yang mampu melampaui banyak pengalaman buruk akan memiliki banyak butir emas. Suatu hari nanti ia bisa menjadikannya kalung yang berkilauan di lingkar lehernya. Orang-orang di dekatnya akan melihat itu. Mereka akan melihat bagaimana penderitaan di dalam dirinya berubah menjadi keindahan yang menghiasi dadanya. Aku meyakini bahwa perasaan-perasaan positif yang bersumber dari hati akan memunculkan kata-kata yang indah dan tulus. Semua yang bersumber dari hati yang tulus akan sampai ke hati orang lain yang menerimanya. Kotak perhiasanku dipenuhi aneka jenis perhiasan berharga. Perhiasanku yang sesungguhnya adalah teman-temanku. Aku selalu tak kuasa mengungkapkan dengan kata-kata seberapa bernilainya teman-temanku yang tulus dan setia. Sekedar aku tahu mereka ada dekat denganku, mendengarkanku, dan memberiku semangat dengan kata-katanya. Aku sudah merasa aman. Bagiku, mereka tak ubahnya rescue team, regu penolong. Ketika aku mendapati kesulitan hidup, aku bisa mengandalkan mereka sebagaimana aku bisa mereka mengandalkan. Oleh karena itu, kita sama-sama tahu bahwa pertemanan kita ini merupakan hadiah terindah. Nilai seorang teman yang sesungguhnya tidak bisa ditakar atau dikira-kira. Pertemanan merupakan harta berharga yang harus selalu dipelihara. Teman baikku, Isa, mengirimkan kalimat indah tersebut pada hari ulang tahunku yang lalu. Teman yang sesungguhnya
sesungguhnya adalah mereka yang mencintaimu apa adanya. Mereka adalah orang-orang yang mampu menembus ke dalam dirimu untuk menyaksikan keindahanmu dan kelebihanmu yang jarang dimiliki orang lain. Bukan mereka yang melihat apa yang ada padamu, apa yang engkau miliki. Mereka adalah orang-orang yang tidak kehilangan perhatian terhadapmu, meskipun sebagian dari yang engkau miliki telah hilang. Mereka adalah orang-orang yang bisa engkau ajak bicara tentang dirimu, orang-orang yang keberadaannya mereka tidak membebanimu, yang membuatmu percaya saat engkau mencurahkan segala isi hati kepada mereka, sebab mereka memiliki hati yang saling mengerti dan saling merasakan satu sama lain. Mereka benar-benar ingin menolongmu dengan menjadi sandaranmu, bukan mengulik kekurangan dan hal-hal negatif darimu. Teman yang sesungguhnya adalah yang yakin, percaya, dan memahamimu, serta tahu bahwa ia bisa bergantung kepadamu, tidak malu kekurangannya terlihat olehmu. Ia tetap tampil apa adanya di hadapanmu. Sebaliknya, engkau pun tetap bersikap sama kepadanya. Engkau mengungkapkan isi hatimu yang tidak dibuat-buat, seolah ingin terlihat lebih baik. Ia pun tahu bahwa engkau bukanlah orang yang sempurna. Meskipun begitu, ia mencintaimu dan menerimamu apa adanya, kendati ada beberapa perilakumu yang tidak diharapkannya. Memperlakukanmu dengan hormat dan baik, mendapat tempat di hatimu, kendati ia tidak ada di depanmu. Menasehatimu ketika engkau membutuhkannya, tetapi tidak memaksakan pendapatnya. Keputusan terakhir tetap ia serahkan kepadamu. Memberimu motivasi dan menguatkanmu ketika engkau datang membutuhkannya. Ia juga membantumu menjadi orang yang lebih baik dan sukses. Ia tidak cemburu pada keberhasilanmu, bisa membuatmu tersenyum pada masa-masa sulit, mencintaimu dan dekat denganmu tanpa menerobos batas-batas kebebasan dan privasimu, tidak berusaha mengubah jati dirimu sehingga engkau harus mengikutinya. Alih-alih justru kalian bisa saling melengkapi dan mengaktualisasi diri masing-masing. Mereka nyaman berteman denganmu tanpa memintamu apa-apa, memiliki keberanian, kepiawaian, dan keterampilan untuk mengkritikmu tanpa harus mencela, melukai, atau membuatmu merasa berdosa. Maka kritiknya untukmu bersifat membangun, bukan merobohkan. Hubunganmu dengannya bersifat timbal balik, take and a give. Tidak harus memberikan seluruh waktu dan tidak pula harus mengambil semuanya. Ia memiliki kemampuan untuk berempati sehingga bisa membagi sebagian waktunya, perasaannya, perhatiannya, dan pikirannya untukmu. Tidak meninggalkanmu meskipun kalian berselisih bahkan bertengkar. Ia selalu memaafkanmu.
yang sebenarnya. Itu memang masalah dia, penderitaan dia, tetapi kita masih bisa ikut merasakan yang dialaminya. Jika kita bisa memahami dan ikut merasakan yang dialaminya, tentu kita juga bisa menerima sikap dan perlakuannya. Dengan begitu, kita tidak akan menilai dia mengusir kita. Bisa jadi karena beratnya penderitaan, kesendirian yang menyayat, atau bahkan ketakutan yang dahsyat. Bisa pula karena ia tidak terbiasa ada orang lain yang ikut merasakan seperti itu sebelumnya. Alih-alih mendekat saja tidak, seolah tidak ada yang peduli, sehingga itu menambah penderitaannya. Atau mungkin juga karena sebab yang lain, misalnya belum pernah memiliki sahabat sejati yang memahami kondisi dirinya, maka ia pun tidak terbiasa dengan model empati seperti ini. Oleh karena itu, kita harus tetap sabar menghadapi mereka. Berilah ia waktu yang cukup, dan kita tetap harus mengungkapkan empati yang tulus dengan penuh hati-hati. Yakinkan bahwa kita bersamanya hingga ia merasa nyaman dan aman dengan keberadaan kita. Jika sudah demikian, ia akan percaya kepada kita. Hatinya akan terbuka untuk mengungkapkan segala perasaan yang membelitnya. Kita pun akan tahu bagaimana membantunya. Kita akan meraih tangannya, mengeluarkannya dari jurang penderitaan yang selama ini ia terjerembab di dalamnya. Perhatian, simpati, dan cinta. Ummu Turaisa adalah sosok perempuan yang memiliki kelembutan hati terhadap orang lain. Hatinya ikut merasakan perih melihat orang lain menderita. Kezaliman dapat melukai perasaannya. Ternyata ia mendapati penderitaannya berangsur hilang saat membantu meringankan penderitaan orang lain. Ia merasakan hidupnya sungguh berarti ketika dapat membantu orang lain keluar dari penderitaan untuk menemukan hidup yang lebih baik. Hidup ini akan menyenangkan bila saling membantu. Jika hanya berpikir kita sendiri, hidup ini akan terasa singkat. Berawal dari kelahiran, kemudian berakhir di kematian. Namun, ketika kita hidup bersama dan untuk orang lain, maka kehidupan kita memiliki nilai, keberartian, dan makna yang besar. Bilangan tahun yang kita jalani bukanlah apa-apa, justru perasaan sepanjang itulah yang sesungguhnya bermakna. Sebab hidup ini sejatinya tentang perasaan anak manusia terhadapnya. Hidup tanpa perasaan laksana jasad tanpa ruh. Manusia yang hidup seperti mati, seumpama benda tak bernyawa. Temukanlah keajaiban dalam hidup kita saat kita melibatkan orang lain untuk ikut serta dalam kebahagiaan kita. Sebab dengan mereka ikut merasakan kebahagiaan kita, sesungguhnya mereka telah menambah dan melengkapi kebahagiaan kita sendiri. Kebahagiaan itu meningkat berkali lipat dengan bersama-sama. Sebaliknya, ketika kita ikut merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain, sesungguhnya mereka telah menghisap penderitaan kita. Maka ringankanlah penderitaan kita bersama. Jadi, dengan bersama kebahagiaan akan bertambah, dengan bersama penderitaan akan berkurang. Bukankah ini menakjubkan? Dalam banyak kesempatan, kita sering menjumpai seorang yang sedang kesusahan atau sedang mendapatkan ujian, atau kita mendapatkan berita buruk tentangnya. Kemudian kita menganggap, tidak
Sungguh indah bila mana kita bisa sibuk mengurusi dan membantu orang lain. Meskipun begitu, kita tidak boleh berlebihan. Jangan sampai simpati kita malah menambah beban mereka. Sebab yang demikian bukanlah bantuan baginya, juga bagi kita. Simpati dan perhatian terhadap orang lain haruslah bersifat positif. Artinya, mampu menggerakkannya untuk bergerak, bukan berkalang, sedih, berkepanjangan atau putus asa dan hilang keseimbangan. Sebagai contoh, apabila engkau mendapati seseorang tenggelam, apakah untuk membantunya berarti engkau harus ikut tenggelam bersamanya? Hal itu supaya bisa menunjukkan bahwa engkau mencintai dan memperhatikannya. Sungguh tidak. Hal itu justru hanya akan menambah kerugian yang nyata. Bukankah jauh lebih baik apabila engkau tetap berada di daratan, kemudian menjulurkan padanya tongkat atau tali pertolongan, lalu engkau menariknya sekuat tenaga ke daerah yang aman? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga diri. Dia berfirman, "Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri." Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Oleh karena itu, ketika kita mendapati orang lain kesusahan, memang kewajiban kita untuk bersimpati. Setelah itu, pisahkan diri kita dari penderitaannya, kemudian berpikir apa yang mereka butuhkan dari kita sekarang. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka? Hal terpenting, semangat membantu orang lain tidak boleh berlebihan. Semangat yang berlebihan itu seumpama mengenakan mantel bulu yang mahal pada musim panas. Kita sendiri yang kegerahan. Aku pernah membaca cerita pendek yang sangat terkesan. Aku ingin membagikannya. Sebuah kisah lama tentang sekelompok landak di tengah malam musim dingin. Karena merasa kedinginan, mereka membutuhkan kehangatan. Maka satu sama lain mendekat, saling menempelkan tubuhnya. Namun karena duri-duri di tubuhnya, mereka semua terluka. Akhirnya mereka memutuskan menjauh satu sama lain. Ternyata hal itu membuat mereka kedinginan lagi. Saat itulah mereka disadarkan bahwa untuk menghangatkan diri dibutuhkan untuk saling mendekat, tetapi tetap harus memperhatikan jarak supaya tidak tertusuk duri satu sama lain. Mereka sebenarnya tahu kalau harus saling menjauh, tetapi selalu ada titik di mana mereka butuh saling mendekat, dan itu bisa membuatnya terluka. Jika kita pikirkan cerita di atas, itu juga terjadi dalam kehidupan manusia. Mereka butuh merasakan saling dekat, namun tetap harus berhati-hati untuk tidak melampaui batas privasi masing-masing. Hidup ini akan terasa kering dan dingin apabila manusia saling menjauh. Namun, juga tidak akan sanggup dijalani, bahkan cenderung seperti neraka jahanam apabila kedekatan mereka melampaui batas kewajaran hingga melanggar privasi masing-masing. Oleh karena itu, kita wajib menjaga jarak aman untuk tetap bisa menikmati pertemanan dengan tetangga, sahabat, dan kolega, bahkan termasuk anggota keluarga sendiri. Dr. Mustafa Mahmud pernah berkata, bersahabat yang membahagiakan adalah seni, sedangkan interaksi yang nyaman adalah bakat dan latihan. Adapun melanggar batas privasi adalah musuh bebuyutan. Hal itu tak ubahnya pelanggaran batas teritorial udara atau infiltrasi ke tanah suci atau penjajahan atas area terlarang.
membatasi orang lain sebagai sosok yang merdeka. Menjaga jarak antar orang di sini tak ubahnya menjaga jarak antar kendaraan. Sebuah upaya untuk menghindari tabrakan yang dapat menimbulkan kerusakan atau kebinasaan. Saling sayang, simpati, dan saling menghibur sama sekali berbeda dengan penyerangan, mendobrak, atau infiltrasi. Saling menyayangi adalah tentang hidup bersama. Ini tentang kondisi kemanusiaan. Sementara itu, infiltrasi merupakan upaya salah satu pihak memasuki area pihak lain secara egois dan sewenang-wenang. Ini sungguh sebuah kejahatan. Pernyataan ini senada dengan yang dikemukakan Bradshaw. Salah satu cara agar seseorang bisa merasakan area pribadinya adalah dengan membangun batasan-batasan yang kuat, sebagaimana pembatasan antar negara. Batas jasmani kita dapat menegur dan memberi kita peringatan apabila terdapat ancaman bahaya. Sementara itu, batasan emosional menjelaskan sampai di mana batas-batas perasaan kita. Yang di situ pula dimulai batas awal perasaan orang lain, sebagaimana juga menjelaskan kapan perasaan itu hanya untuk diri kita, juga kapan untuk diketahui orang lain. Adapun batas-batas kejiwaan dan pemikiran adalah ia membatasi dan melindungi pemahaman kita tentang nilai dan prinsip. Tanpa batasan-batasan ini, kita tidak akan pernah tahu di mana batas akhir milik kita dan batas awal milik orang lain. Jika itu terjadi, kita akan menghadapi
perasaan dimulai sejak kelahiran. Agnes Miller berkata, sesungguhnya kemampuan untuk merasakan, berpikir, dan berbuat adalah kemampuan bawaan yang sudah ada sedari lahir atau fitrah. Namun, sensitivitas atau kepekaan al-ihsas merupakan kemampuan awal untuk mengenali kemampuan ini. Di hari kelahiran, kita tidak bekerja, tidak pula berpikir, tetapi kita merasakan. Jadi, merasakan itu mendahului berpikiran dan bekerja. Jumlah perasaan itu sendiri tidak dapat dihitung. Ini sesuatu yang alamiah, sudah ada di dalam diri kita. Sesungguhnya, teriakan anak yang baru lahir dan tangisannya merupakan ekspresi perasaan yang alami. Jadi, perasaan itu tidak dapat dibuat dengan melatih pikiran atau otak. Kita tidak memerlukan otak untuk belajar bagaimana merasakan. Bahkan, kita tidak belajar sama sekali tiba-tiba merasakan begitu saja. Kendati setiap perasaan itu adalah given, tetapi masing-masing dengan cara tertentu memiliki hubungan dengan belajar. Mayoritas pengenalan terhadap sebuah perasaan memiliki korelasi dengan tingkat pemahaman dan interpretasi terhadapnya. Kita merasakan secara alamiah. Setelah itu, kita belajar bagaimana memahami dan menginterpretasikannya yang kita rasakan. Sebagaimana juga belajar bagaimana mengungkapkan yang kita rasakan. Sayangnya, terkadang kita lupa mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana memikirkan diri mereka, pun bagaimana mengungkapkan perasaan dan pemikiran mereka. Mereka menunggu pada para orang tua sensitif terhadap diri mereka dan yang mereka rasakan. Mereka memikirkan mereka, juga mengambil keputusan atas nama mereka. Dalam arti kata, anak-anak itu menunggu dapat bergantung pada orang lain yang sudah dewasa untuk menentukan apa yang dibutuhkan, sekaligus melarang yang selain itu. Atas dasar inilah, maka anak-anak dikategorikan sebagai terlatih yang harus taat. Para orang tua merasa aman apabila anak-anaknya tidak memikirkan atau mengungkapkan perasaan yang ada di dalam diri mereka. Seiring perjalanan waktu, mereka kehilangan kemampuan untuk memahami diri mereka sendiri maupun mengungkapkan perasaannya. Pada tahap selanjutnya, mereka akan kehilangan kepercayaan diri. Muncullah pemberontakan di dalam diri mereka. Cara-cara semacam ini sama sekali tidak benar, sebab tidak memberikan ruang kepada anak-anak untuk menikmati hidup mereka. Sesungguhnya anak-anak membutuhkan rasa aman, juga bagaimana pemahaman yang benar terhadap perasaan yang muncul di dalam diri mereka. Mereka juga membutuhkan bantuan untuk mengenali perbedaan antara yang dirasakan dengan yang dipikirkan. Dengan begitu, mereka dapat benar-benar mengetahui apa yang mesti diperbuat. Menurut Bradshaw, pemahaman terhadap perasaan batin dengan cara yang jelas dan benar, serta pemikiran tentangnya secara sadar, membuka mata kita untuk melihat apa yang benar-benar ingin kita perbuat. Apabila aku sudah bisa memahami perasaanku, memahami apa yang diinginkan diriku, dan mengungkapkannya, maka aku akan bisa maju selangkah ke depan di jalan kebahagiaan. Ketika aku hendak mengerjakan sesuatu, aku harus bertanya pada diriku sendiri, apakah pekerjaan ini benar-benar yang diinginkan diriku, ataukah ini pekerjaan yang diinginkan orang lain untuk diriku supaya aku mengerjakannya. Nah, apabila aku sudah dapat memahami perasaanku yang sesungguhnya, maka aku akan menjawab pertanyaan ini secara tegas.
seseorang istimewa? Mengapa air mata mereka tidak boleh tumpah saat menghadapi situasi kemanusiaan atau teringat kenangan yang menyedihkan? Bukankah mereka juga makhluk Tuhan yang memiliki otot air mata? Otot ini merupakan karunia Tuhan pada setiap manusia supaya dapat menghapus kesedihan dan meringankan penderitaan. Sesungguhnya menangis itu cara sehat untuk melegakan pernapasan.
oleh para pakar ilmu jiwa. Seorang manusia tidak akan dapat hidup sendirian. Manusia yang paling tinggi derajatnya adalah mereka yang diciptakan dengan hati terbuka, mampu mencintai dan memberi. Mereka adalah sosok yang Allah ciptakan dengan perasaan insani yang mulia yang dicurahkan kepada orang-orang di sekitarnya. Memorizing dan memunculkan kenangan. Penfield dalam tulisannya mengatakan, semua peristiwa pada masa lalu terekam secara detail dan tersimpan di dalam otak. Semua itu bisa dimunculkan kembali pada masa depan. Sebuah penemuan yang mencengangkan menyebutkan ternyata bukan hanya peristiwa masa lalu. Bukan hanya masa lalu yang tersimpan secara detail, melainkan juga segala perasaan yang melingkupinya. Sesungguhnya, peristiwa dan perasaan yang menyertainya, keduanya sama-sama tersimpan di dalam otak. Dengan begitu, apabila dimunculkan kembali, tidak bisa hanya salah satu dari keduanya. Seseorang bisa merasakan kembali perasaan yang sama persis dengan yang terjadi kala itu, maka memunculkan kembali kenangan tentang sebuah peristiwa pada masa lalu membuatnya seolah hidup kembali sepenuhnya seperti pada masa lalu. Ini artinya memunculkan kembali pengalaman-pengalaman pada masa lalu memungkinkan untuk menjalani perasaan yang sama persis dengan yang dialami pada masa lalu, bukan sekedar mengingat yang pernah dirasakan sebelumnya. Berbagi perasaan. Aneka perasaan yang terlahir dari hati dan jiwa kita tersimpan di dalamnya. Ketika hati kita dipenuhi aneka perasaan yang bersih dan murni, maka terbuka kemungkinan bagi kita untuk mentransfer kepada orang lain dengan satu syarat. Mereka membuka hati, menyiapkannya untuk menerima aneka perasaan tersebut, bukan hanya membuka telinga dan mata saja. Ketika perasaan bermain, ketika perasaan yang indah memenuhi hatimu, maka gelombang suara yang kuat akan terdengar di santero jiwamu. Hanya pada saat seperti itulah akan melahirkan kalimat yang diucapkan oleh lisanmu. Menurut sahabat Wahibah, sesungguhnya merasakan perasaan yang indah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, anugerah ini akan lebih indah dan lebih baik apabila kita dapat merasakan perasaan ini. Dan anugerah terbesar bukanlah semata ketika kita bisa merasakan dan memahami sebuah perasaan. Lebih dari itu, kita bisa berbagi dengan sesama. Ketika engkau berbagi perasaan dengan orang lain, kemudian mereka meresponmu, lisanmu akan mengeluarkan pernyataan yang tulus. Mereka akan terkesan dan bersemangat. Mungkin inilah saat-saat yang menakjubkan, waktu yang memukau, momen spontanitas, dan saatnya menikmati hidup. Tak ubahnya ketika saluran pengiriman berada dalam satu frekuensi dengan saluran receiver atau penerimaan, menciptakan pesona. Seperti ketika kita sedang menyaksikan simfoni musik yang sangat indah. Menurut Gary Spence, biarkan jiwa menyambangi setiap tempat, biarkan perasaan
kembali. Ada kalanya pola pikir orang dewasa melarang kita menikmati kembali hal yang demikian. Akan tetapi, seiring perjalanan waktu, itu akan menjadi kenyataan. Kita sudah bertahun-tahun terlatih untuk tidak sembarangan mengungkapkan perasaan. Pola pikir orang dewasa telah mengintervensi kita untuk mengingatkan dan melarang melakukannya. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Aku ini sudah dewasa. Ya, kita selalu takut memperlihatkan perasaan kita, sebab akal selalu memerangi kita karena ia menolaknya. Memang tidak mudah untuk memulai. Ini tak ubahnya lenganmu diikat sekian lama. Maka ketika ikatan dilepas, lenganmu akan terasa lemah. Namun dengan latihan yang baik dan berkelanjutan, perasaan kita yang asli itu akan kembali lagi. Sebagaimana tenaga tangan kita akan pulih kembali. Bretso berkata, semakin banyak kita tahu bagaimana kita kehilangan atau kreativitas spontan, kita akan menemukan cara dan jalan baru untuk mengembalikannya. Dan bisa jadi itu berbentuk tindakan yang mencegah hal serupa terjadi pada anak-anak kita pada masa yang akan datang. Robohkan tembok dan pembatas, lepaskan perasaan, ungkapkan perasaanmu, berinteraksilah dengan dirimu. Sebagian orang beranggapan perasaan mereka dikelilingi tembok yang sulit ditembus. Sejatinya perasaan mereka ingin lepas, tetapi mereka menahannya. Sebagian lagi beranggapan mereka itu keras, tak punya hati. Padahal meskipun tampak keras begitu, mereka tetaplah diciptakan sebagai manusia, bukan batu. Bahkan batu sekalipun di alam raya ini ada yang terbelah memancarkan air. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancarkan darinya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air darinya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah. Dalam beberapa waktu, hati manusia terkadang dipenuhi aneka perasaan, kemudian pecah tercurah seperti air sungai yang mengalir. Maka belajarlah terbuka, meskipun hanya sedikit. Ungkapkan dan ekspresikan perasaanmu. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan perasaannya, sebagaimana mereka yang menutupi hati, sangat rentan terjangkit depresi. Dr. Richard Lazarus mengatakan, salah satu cara terbaik untuk mengatasi orang yang depresi adalah mengajarkan kepada mereka bagaimana cara mengungkapkan perasaan yang cocok. Jangan malu, mulailah. Malu adalah alami dan manusiawi, namun engkau harus
juga dari emas. Pamanku juga mengaku terus terang bahwa ceritaku telah benar-benar sampai ke hatinya. Kalimat-kalimatku di dalam cerita itu berhasil menembus hatinya. Seorang ia sedang menjalani operasi bedah hati tanpa belati. Pangkuannya telah membuatku terkesan. Kini aku menyadari aku bisa belajar dari beragam komentar yang ada. Ya, motivasi yang bernada positif bisa memotivasiku, tetapi komentar negatif bisa membuatku merasakan nikmat yang telah dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku. Aku merasakan bahkan tidak mengungkapkan perasaanku dengan cara yang indah. Aku belajar ketika aku merasakan hal yang sama dengan yang dirasakan orang lain. Artinya, kita telah memberikan sebagian dari diri kita. Oleh karena itu, apresiasi merupakan balasan yang paling cepat untuk kita. Kan tetapi, pada waktu yang lain, terkadang kita tidak mendapatkan apresiasi atas pemberian kita. Alih-alih bahkan menolong kita. Kini aku tahu bahwa tolokan pun telah mengajarkan kita sebagaimana kita belajar dari pujian dan apresiasi. Pengalaman negatif dalam kehidupan seseorang manusia bisa juga menjadi penyebab kemajuan yang diraihnya. Bisa menjadikannya pribadi yang lebih teliti dan lebih peka. Kenapa? Karena akan mendorongnya untuk membaca ulang tulisannya. Dengan begitu, tulisannya akan menjadi lebih baik. Ia pun bisa puas. Ada kalanya mereka yang menyerangnya merasa menyesal karena tidak memberikan apresiasi yang seharusnya. Adapun menjadikannya lebih peka karena ia merasa tersakiti dengan respon seperti itu, maka ia tidak akan menggunakan cara yang sama dalam mengkritik orang lain. Alih-alih yang dipergunakan adalah kritik konstruktif yang membangun terbentuknya kebaikan sebuah karya, bukan destruktif yang menghancurkan kepribadian seseorang. Namun, manfaat terbesar dari yang seperti itu, ia akan berdoa kepada Tuhan untuk diberi kekuatan dan kesabaran. Ia pun bersyukur diberi hati yang lembut sehingga tidak sampai menyakiti orang lain. Dari semua itu kita dapat melihat bahwa pengalaman negatif tidak sepenuhnya buruk. Malah hal itu mengajarkan kepada kita kesabaran, kekuatan, dan kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan hamba-Nya. Seorang seniman kawakan Salat Tahir mengemukakan pandangannya tentang hal itu. Ia berkata, semakin bertambah kesadaran dan tingkat pendidikan atau peradaban seorang seniman, semakin bertambah kreativitas dan inovasinya. Keahlian tidak akan datang kecuali melalui kesadaran pendidikan, dan pendidikan tidak akan meninggi sendiri, pasti bersama pengalaman. Keahlian di sini memiliki makna yang sangat luas. Salah satu contohnya, mengambil manfaat dari kesalahan lebih banyak dibandingkan mengambil manfaat dari kebaikan. Kita semua pada hakikatnya belajar dari suatu yang bertentangan, yang karena pertentangan itulah sesuatu diketahui lebih baik. Dalam arti kata, seorang seniman semakin terasa manakala ia mengetahui kesalahan dan berusaha memperbaikinya, atau menemukan kebenaran lain yang lebih tinggi dan lebih luhur.
Meskipun nasihat Rasulullah SAW tersebut sangat sederhana, tetapi dampaknya cukup dahsyat. Ia merasakan kasih sayang memancar kuat dari dalam hatinya. Sejak itu, ia mulai merasakan hatinya lembut dan peka. Itu artinya sentuhan tangannya indrawi telah berhasil menggerakkan perasaan cinta dan kasih sayang di dalam hatinya. Selanjutnya, dari situ tercurah perasaan spiritual yang tidak pernah ia bayangkan. Engkau bisa melakukan pada seekor anak kucing. Taruh tanganmu di kepalanya, kemudian belai dengan lembut. Centingkan jarimu di bulu-bulunya, usap dengan lembut. Maka ia akan merasakan seperti dimanja olehmu. Apa yang dirasakan kucing itu pun akan berbeda kepadamu dengan memberimu rasa tenang. Jika engkau tidak suka binatang jinak, sebagian orang mempraktikkan hal semacam itu terhadap boneka binatang. Ketika engkau membawa segelas teh panas atau air dingin, cobalah engkau merasakan panas dan dingin itu berbeda kepadamu. Bisa pula engkau coba dengan berjalan telanjang kaki di atas pasir, menikmati sinar mentari menghangatkan sendi-sendimu. Sama halnya ketika engkau menikmati embusan udara yang dingin dapat membangunkan perasaanmu. Pertama, cobalah dengan melakukan hal-hal sederhana. Setelah itu, tambah lagi. Sama persis seperti ketika engkau bermain pada waktu kecil. Dimulai dengan bangunan kecil, lama-kelamaan menjadi bangunan besar seperti benteng atau istana. Perasaan emosional memberimu energi dan kekuatan. Selalu terhubung dengan perasaan akan membuatmu kuasa untuk menikmati hidup ini. Kekuatan perasaan. Tanpa perasaan, apa-apa tidak akan yang penting. Tetapi dengan perasaan, apa-apa jadi penting. Menurut S. Tompkins, Breslau menjelaskan, perasaan adalah kayu bakar yang menghangatkan untuk melindungi diri kita, pun membantu kita mencapai kebutuhan dasar. Ketika pemenuhan kebutuhan kita terancam, kekuatan emosional memberikan sinyal agar kita melindungi dan menjaga diri kita. Sebagai contoh, amarah merupakan kekuatan yang menggerakkan kita supaya melindungi diri dan hak-hak kita. Sementara itu, rasa takut mendorong kita untuk lari meninggalkan bahaya. Teori Tompkins tersebut menjelaskan 6 dorongan utama, yaitu perhatian, senang, dan pesona atau perasaan positif. Selain itu, sedih, takut, dan marah merupakan perasaan negatif. Dalam banyak waktu, kita telah memberikan hak diri kita untuk merasakan senang, bahagia, dan terpesona dalam arti kata perasaan yang positif. Akan tetapi, kita berusaha menyembunyikan rasa takut, sedih, dan amarah di dalam hati. Inilah yang menyebabkan hilangnya kemampuan untuk terhubung dengan perasaan positif, lalu menghalangi kita untuk menikmati hidup ini. Perasaan negatif. Rasa sedih. Sesungguhnya perjalanan hidup ini panjang dan sulit. Sementara itu,
lapisan masyarakat dan setiap tingkatan pendidikan. Ketika seorang menghadapi krisis atau mengalami keadaan yang menyakitkan, biasanya akan menangis. Mungkin juga akan disertai pertanyaan, mengapa ini menimpaku? Secara alamiah, ia memang akan berhenti, terpengaruh, menangis dan bertanya-tanya. Jika itu yang terjadi, rasa takut yang dialaminya masih tergolong wajar. Apa yang telah dilakukannya bermanfaat untuk orang, untuk menggosongkan kesedihan dan kepedihan di dalam hati. Upaya untuk melepaskan diri dari kesedihan batin merupakan awal yang baik bagi tertutupnya luka yang menganga. Kesedihan yang baik dan sehat membebaskan kita dari kesedihan berkelanjutan atau berkutat dengan kesedihan dalam waktu yang sangat lama. Itu cara yang baik untuk mengakhiri pengalaman yang menyakitkan. Sebagian kita menaruh tanda titik di akhir paragraf untuk memulai paragraf yang baru. Apa yang telah ditakdirkan Allah pasti terjadi. Inilah tanda titik yang benar untuk menutup pintu penderitaan supaya luka segera pulih. Allah memang membolehkan kita untuk menangis, namun kita tidak diperkenankan sedih berkepanjangan. Kesedihan dan cara kita mengekspresikannya memberi kita waktu yang cukup untuk berhenti bersejenak, supaya kita berpikir dalam-dalam. Introspeksi dan menentukan apa selanjutnya. Kita harus melanjutkan perjalanan hidup dengan menutup lembaran yang lama dan membuka lembaran yang baru. Ketika seseorang yang berduka mencoba tersenyum, itu upaya untuk mengeluarkan kesedihan, seolah ia berkata kepada dirinya dan orang-orang di sekitarnya, aku memang menderita, akan tetapi meskipun aku menderita, aku menerima yang telah digariskan untukku. Aku akan berusaha meneruskan hidupku. Aku akan bersabar dan menunggu janji Allah. Adapun orang yang berkutat dalam kesedihan, aku yakin mereka belum bisa menerima ketentuan Allah. Oke, sekian dulu dari video ini. Untuk mengetahui dan menyimak isi dari buku ini, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan atau penlafalan. Terima kasih telah menonton.